Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Ridwan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 4C. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait administrasi dakwah. Ada dua poin yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu terkait efisiensi administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah. Terus yang kedua juga di sini ada terkait format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Seperti yang telah kita pelajari di kelas dari berbagai narasumber atau dari berbagai pemateri pemakalah yang tadi disampaikan, bahwasannya dapat disimpulkan bahwa administrasi dakwah itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan dakwah. Nah, pentingnya apa saja sih? Nah, berikut ada beberapa peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Yang pertama, perencanaan yang baik. Nah, administrasi dakwah membantu dalam perencanaan kegiatan dakwah dengan jelas dan sistematis. Yang kedua, pengorganisasian yang efektif. Administrasi dakwah juga membantu dalam mengorganisasi berbagai aspek kegiatan dakwah seperti pemilihan narasumber, lokasi acara, penjadwalan, dan pengadaan peralatan yang diperlukan. Yang ketiga, pengendalian yang ketat. Administrasi dakwah memastikan pengendalian yang ketat terhadap kegiatan dakwah. Hal ini meliputi pemantauan kegiatan dakwah, penilaian kinerja, evaluasi program, dan tindakan perbaikan yang diperlukan setelah dakwah itu dilaksanakan. Terus ada juga yang keempat, penggunaan teknologi informasi. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Misalnya penggunaan sistem basis data untuk mengelola informasi tentang kegiatan dakwah, penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan dakwah secara luas, atau penggunaan mobile untuk mengorganisir jadwal kegiatan. Yang kelima ada pelaporan dan evaluasi. Nah, administrasi dakwah juga melibatkan pelaporan dan evaluasi yang sistematis tentang kegiatan dakwah. Dengan adanya pelaporan yang baik, pengelola dapat memantau kemajuan dan juga mengukur efektivitas kegiatan. Nah, melalui peran-peran inilah administrasi dakwah membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah dengan mengoptimalkan penggunaan SDM dan juga mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan dakwah secara efektif. Begitulah beberapa poin ya terkait peran administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah. Oke, di sini yang poin kedua ada terkait bagaimana sih format administrasi dakwah dalam menghadapi zaman yang semakin maju ini. Nah, baiklah, di sini ada beberapa format administrasi dakwah yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi. Nah, administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai jangkauan yang lebih luas. Misalnya, yang menggunakan aplikasi mobile, media sosial, saluran YouTube, atau menyebarkan pesan dakwah, berbagai informasi, dan berinteraksi dengan audiens. Yang kedua, penggunaan media visual dan multimedia. Nah, dalam menghadapi perkembangan zaman tentunya ya, yang namanya juga perkembangan zaman, maka administrasi dakwah harus menyesuaikan dengan zaman itu sendiri. Contohnya menggunakan video animasi, infografis, presentasi multimedia, dan gambar yang menarik untuk mendukung komunikasi dakwah. Ini sebagai alat bantu dalam presentasi dakwah, dalam menyampaikan dakwah gitu ya, agar lebih berkesan hidup gitu. Audiens juga tidak hanya fokus dalam satu materi saja, tapi ada membuat penonton itu tertarik dengan videografi atau infografis yang telah disediakan oleh dai itu. Yang ketiga, di sini ada sosialisasi online. Terus yang keempat ada sistem manajemen administrasi dakwah. Nah, dalam mengelola berbagai kegiatan dakwah, format administrasi dakwah juga dapat menggunakan sistem manajemen administrasi yang terkomputerisasi. Intinya ketika melakukan rangkaian administrasi dakwah ini tidak dilakukan hanya secara tertulis, atau karena perkembangan zaman sekarang maka kita bisa menggunakan laptop komputerisasi tadi disebutkan. Intinya menggunakan teknologi, jadi tidak perlu ribet lah mencatat gitu.
atau secara kertas, karena kan tulisan secara kertas itu kadang lupa nyimpen lah atau kena kebasahan lah, sedangkan dalam HP kan akan tersimpan secara aman gitu, asalkan menyimpannya dengan baik. Terus yang selanjutnya pendekatan berbasis proyek. Nah, di sini kolaborasi dan kemitraan yang terakhir. Artinya semakin berkembangnya zaman, kemitraan juga akan terus semakin berkembang. Nah, disinilah peran admisi dakwah dilaksanakan. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik itu sehingga menimbulkan banyak kemitraan yang ikut andil dalam pelaksanaan dakwah. Nah, entah itu sponsor ya. Tentunya admisi dalam berdakwah juga kita membutuhkan yang namanya bantuan gitu ya. Jadi maksudnya bantuan di sini tentunya fasilitas yang ada. Nah, tentunya ketika disediakan fasilitas gitu, banyak orang yang ingin membantu kita karena kita sudah maju ya, sehingga efisiensi dakwah itu akan semakin terlihat dan terasa gitu. Karena apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita lakukan, ternyata banyak mengundang orang untuk ikut berkolaborasi dalam dakwah kita untuk membantu menyebarkan dakwah secara luas kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.